Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang auto lolos lewat jalur alumni. Kok bisa sih? Bisa nggak ya selanjutnya? Oke, banyak banget yang bertanya-tanya apakah bisa alumni ngebantu kita. Bisa nggak ya? Bisa, dengan prestasinya. Maksudnya gimana nih Kak? Aku agak bingung. Jadi gini, mungkin kalau udah ngeliat video-video sebelumnya, ya kan, video yang pernah kita bahas terkait sama apa ya? Bisa dibilang lakukan hal ini, ya kan, supaya lolos SNMPTN 2022, itu mungkin di situ udah dibahas. Nah, salah satunya adalah alumninya. Apakah alumninya itu ada ataukah tidak? Apakah kalau alumninya nggak ada, kita nggak lolos? Bisa jadi siswa yang akan join atau akan memilih kampus tersebut mungkin akan jadi pencetus utama, sehingga nanti adik-adik kelasnya bisa lolos gitu. Atau mungkin ketika misalnya ada alumni Kak, emang pasti lolos? Kalau Kak Firdaus bilang dan katakan, bisa dibilang iya. Kenapa? Karena kampus pun akan mencari bibit-bibit terbaik. Pasti akan mencari bibit-bibit terbaik. Nah, permasalahannya adalah apakah kampus tersebut itu sudah masuk ke sekolah kalian? Sudah bisa dikatakan percaya sama sekolah kalian. Jadi kalau misalnya ada kampus X, ya kan, melihat nih, wah ini kayaknya kita deh, misalnya katakan di tahun awal, ya kan, kita mau ngambil dari sekolah C misalnya, di sekolah C. Nah, di sekolah C terus gimana Kak? Eh, ngasih jalan nggak buat kita yang mungkin awalnya masih baru, ngasih jalan deh, ngasih peluang. Nah, katakanlah di tahun pertama yang diterima 3, pasti akan ngelihat nih prestasi apa enggak sih, terus apa namanya, anaknya aktif atau enggak. Nah, ketika ada namanya IPK buat kuliah akhirnya dan juga dilihat nilainya bagus, maka kemungkinan besar di tahun selanjutnya harus atau akan bertambah lebih, gitu. Katakan kalau 3 jadi 5, ya kan. Nah, permasalahannya adalah apakah kita tahu awal mulanya kampus itu memilih kita atau ada alumninya, gitu. Gitu. Jadi harus tahu dulu tuh, gitu. Kak, apakah misalnya alumni tersebut ngaruh banget? Ya ngaruh banget, ngaruh banget. Jadi kita harus tanya di guru BK dulu, konseling, nanya, "Ibu, kampus A itu bagaimana? Kampus A itu bagaimana? Apakah kampus A tersebut ke kita, apa ada siswa kita ke sana?" "Oh, ada, katakanlah 4 kemarin." Ya pasti ya kita akan bertanya, "Oh, semoga aja bertambah." Ya kita, harapan kita, doa kita, semoga kakak kelas kita yang kuliah di sana lancar kuliahnya, terus berprestasi, sehingga jadi kebaikan buat adik-adik kelasnya. Ya mungkin ya kalian juga seperti itu ya. Dan juga ketika berpikir alumni ini kan bisa ngebantu kita nih lewat jalur prestasinya dia, ya kan, nama baik dia akhirnya ke nama baik sekolah, akhirnya ke kita juga. Terus gimana caranya? Nah, dan mungkin ada kelemahannya nggak? Kelebihan dan kelemahan pasti, gitu. Kelebihannya adalah kalian bisa memilih ke kampus tersebut, yang pertama, ya kan, ke kampus tersebut dengan catatan kita punya apa ya, punya, kalau kata kalau kata Kak Firdaus mungkin lebih karena kita punya tempat lah di situ. Tapi mungkin ketika tahun kemarin 5, ya mungkin sekarang minimal 5. Kalau misalnya 8 atau 9 tergantung kakak kelas lagi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah apakah kakak kelas tersebut, ya kan, berperan aktif dalam kampusnya. Kalau misalnya dia berperan aktif, kemungkinan kampus akan melihat, oh ini anak aktif nih, boleh deh nanti ditambah lagi, kayak gitu, IPK-nya dan lainnya. Terus yang ketiga adalah kelebihannya, kalian lebih apa ya, lebih aman dan nyaman. Jadi nggak usah berpikir lebih terkait sama kehidupan kampus, lingkungan kampus, kos-kosan atau apa, tempat makan atau apa. Intinya, oh kita ini nih di kali kakak kelas kemarin, di angkatan kemarin kita punya kakak kelas misalnya gitu. Atau mungkin yang mau ngebantuin kita, atau juga cari kakak kelas yang benar-benar jurusannya sama. Katakanlah gini, misalnya IPA itu misalnya agroteknologi, misalnya di kampus A, ya kan, ada tuh kalian agro juga nih, mau cari agro, kemungkinan bisa.
Itu kelebihannya. Tapi ingat, ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama adalah ketika misalnya kakak kelas kalian itu tidak berprestasi atau biasa aja, mungkin nggak kak dapat slot ya atau apa deh atau tempat lah. Kemungkinan besar dapat, kemungkinan besar itu dapat. Tapi permasalahannya adalah biasanya kalau misalnya kakak kelas kamu katakanlah dokter nih, kedokteran di kampus A, ya kan, kedokteran di kampus A, terus kalian mau ngajar kedokteran tapi nilainya kurang. Nah, saat nilainya kurang itu gimana kak? Ya kalau nilainya kurang ya alaskan ke kamu ke jurusan lain, tapi ingat kamu dapat slot. Atau mungkin pihak kampus akan menyesuaikan dengan nilai yang ada pada diri kalian gitu ya. Nanti kan ada tuh nilai berapa berapa berapa. Tapi juga dalam maksud ini kampus lebih ke arah yang dia ngasih slot gitu ya, tergantung kalian berapa nilainya. Kalau nilai kalian misalnya bagus ya bagus, tapi kalau nilai kalian kurang bagus ya mungkin bisa jadi nggak lolos. Tapi biasanya dapat slotnya itu udah auto. Kenapa kak Firdaus pernah tahu siswa nilainya sama sekolah A sama sekolah B nilainya hampir sama 83, sekian. Yang A bilang kak aku mau kesini ke kampus, waktu itu namanya kampusnya IPB, lumayan IPB tuh lumayan banget. Nah yang kampus B itu IPB juga, harusnya nih yang B dapat, harusnya yang B yang dapat, tapi ternyata pas di cross check kita tanya apa tahu sekolahnya, kita telusuri apa namanya alumni, ya ternyata kampus sekolah yang B alumninya dikit dikit malah, tapi yang A hampir setiap tahun ada. Wah itu parah banget. Makanya pas Kak Firdaus dapat kabar dari siswa tersebut, kak aku lolos IPB, ih kaget banget, nilai kamu cuma sekian gitu kan. Tapi mungkin jurusannya apa ya, yang pernah kakak bahas sebelumnya juga, mungkin jurusannya entah mungkin tidak familiar atau mungkin tidak yang benar-benar, kan pasti setiap kampus ada jurusan yang kuat ya, maksudnya dalam artian banyak banget yang ngincar tuh pasti ada mungkin dia jurusannya yang tidak apa tidak tidak penuh lah daya saingnya seperti itu. Jadi itu adalah 3 hal pokok yang mungkin apa ya berpengaruh terkait sama alumni gitu. Walaupun nanti sampai kalian matanya merah atau mungkin bagaimana, yaitu karena kalian berpikir bahwa lolos nggak sih ya kan, atau mungkin sedih dulu nangis dulu kayak gitu, itu mungkin terserah kalian. Yang penting yakin bahwa kalian pasti bisa gitu. Jangan berpikir lebih, jangan berpikir bahwa wah nggak masuk ini, banyak kok yang nilainya kecil-kecil pada lolos, serius. Tapi kalian harus yakin dan telaah secara lengkap. Oke gitu ya, mungkin di video sebelumnya Kak Firdaus bahas terkait, kalau misalnya mau Kak Firdaus bahas nih rapotnya, mungkin apa namanya bisa insya Allah ya, insya Allah akan kakak bahas, nanti akan kakak informasikan paling lambat mungkin sebelum tahun baru ya kan. Karena juga kalau sekarang ya berpikirnya lain kan, kalau tahun baru tuh enak deh, katakanlah jam 9 itu kan udah enak. Kenapa? Karena infonya itu udah ngambil rapot dan lain-lain. Oke, dari Kak Firdaus gitu aja. Mohon maaf lahir batin kalau baru daftar, baru gabung ya kan. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga video ini bermanfaat buat orang lain dan jadi kebaikan buat dirimu dan diri orang lain juga. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.